Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan ke-12. Jadi seperti kemarin mempresentasikan dari pondasi dangkal 16.1 sampai 16.7. Ya, semua sudah dikerjakan? Ya, ya. Ya. Kita foto dulu, semua kamera dibuka. Anek gak sing gawe kaos iki. Nah, iki kayak Rizky iki. Angel men diomongi wingi ora tak lulus lho wingi. Kayak Muhammad Maksun kayak ngono, kayak kaos ya. Eh, diomongi kuliah ora usah gawe kaos, gawe seragam sing tepak ngono lho. Wis. Ayo, yang belum ganti dulu. Fotonya disesuaikan. Kelihatan baunya aja kepala tok ngono lho. Ayo, angel untuk diomongi kok. Ayo. Nah, karo ngopi karo mangan gak apa-apa, yang penting ora kaosan ngono lho. Ayo, ayo. Udah siap, ayo. Maulana Putra nanti kita nih. Muhammad Raiwin. Ayo. Nah, ngono lho, kan pantes ngono lho. Oke, kita foto ya. Satu si apa? Air ke satu, satu, dua, tiga. Oke, yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, jadi seperti biasa rule-nya nanti maksimal 6 menit untuk mempresentasikan. Nah, silakan dimulai dari 16.1. Nanti yang presentasi duluan adalah yang ranking terbawah. Ya, bisa dilihat itu siapa ranking terbawah. Ya, ya nanti sementara dari bawah dulu. Nanti lah ada perubahannya tak perubahannya. Ya, silakan dipersiapkan itu yang bawah. Muhammad Triwa, silakan. Ada? Halo? Muhammad Triwa ada? Belum siap Pak saya Pak, belum selesai. Belum siap. Nah, ya nilaimu kosong no. Wah, ya wes. Wong kon nyiap nih kemarin wis diomongi 1 minggu kok. Ya sudah, Muhammad Triwa kosong. Nol. Ya. Oke, selanjutnya atasnya Muhammad Iqbal Sunata. Ada? Hadir Pak. Gimana? Siap atau enggak? Siapa? 16.1. Siapa? Oke, silakan. Share screen waktumu 6 menit dari sekarang. Nanti cepet ya. Ya, apa segera dianu ya. Soalnya tak pasang stop vote ini nanti. Ayo, Baik, di sini saya akan mempresentasikan 16.1. X sama dengan 1,3 mana Si. contoh soalnya mana itu? Itu yang ini loh, yang diketahui apa? Terus yang dicari apa? Menggunakan persamaan apa? Lah, terus caranya bagaimana? Ini diketahuinya apa dulu? Sebutkan. Saya buka Google.
Oke, diketahui square footing is 1,5 meter dikali 1,5 meter plan. Di X sama dengan 1,3 C aksen S plus N Hi plus 0,4 Y gamma PN Halo, gamma. halo, Iqbal. Ya, Pak. Terangkan dulu pondasinya bentuknya apa. Terus diketahui apa, yang dicari apa. Baru masuk ke perhitungannya. Oh, caranya seperti ini. Rumusnya menggunakan ini. Teorinya ini, gitu loh. Untuk gambar pondasinya belum saya kasih sih, Pak. Loh, ya diidentifikasi disebutkan kan kamu tadi kamu pelajari apa belum toh? Nah, kalau Untuk kamu nggak gambarnya belum. mengidentifikasi dengan baik, yo nggak ngerti. Coba sebutkan dulu. Waktumu kurang 2 menit loh. Kalau tetap gini ya nol. Saya belum identifikasi sih, Pak, gambarnya, Pak. Lah terus saya nggak identifikasi gambar, gimana kamu mengerjakannya? Saya ngikutin dari buku gini, Pak. Oh, dari example-nya, Pak. Langsung. Lah iya, example itu gunanya ora dicontoh tapi dipelajari supaya paham. Nyontoh itu kan yo tahu toh, oh soalnya apa kan begitu kan? Ya, kan Ya, dipelajari Pak. untuk satu soal apa? Mempelajari contoh soal jelas tuh itu. Kalau mau mempelajari ya kudu iso. Lek ndak ya ya sudah. Kan gitu kan? Ya, Pak. Ya wes oke, gak siap. Belum siap, Pak. Ya yang lain disiapkan ya. Maksudnya jangan seperti ini. Oke, sekarang Muhammad Maksun. Siap dak? Kalau nggak siap bilang nggak siap gitu aja. Gimana siap dak? 16,1. Siap, Pak. Oke, waktumu 6 menit dari sekarang. Ayo, di-share. Bentar, Pak. Oke, jelaskan dulu. Untuk di sini lebar pondasi sebanyak 1,5 meter. Bentuknya Kemudian dulu, baru ukuran. gimana, Pak? Terus dijelaskan. Rumusnya menggunakan punyaan siapa. Jelaskan satu persatu gitu loh. Yang diketahui apa aja. Terus yang dicari apa. Itu namanya paham.
Ora sekedar mencontoh. Gunanya itu paham bukan sekedar mencontoh. Lihat tuh kelas 4 kemarin. Kelas 3 kemarin presentasi nih. Ya sebelumnya udah tuh Yohan kita. Oh, belum ya. Kelas 3 kemarin kan sudah ada toh contohnya. Kelas Belum 3 malah siap, sudah Pak. 2 kali. Maaf, Pak. Nah, Belum siap, Pak. akhirnya belum siap ya ngomong oleh yang ini gak siap ya wes oke. Jadi yang belum siap ngomong belum siap ya bisa biar nggak buang-buang waktu ya. Muhammad Aufa Bama apa gitu. Muhammad Aufa sorry sorry sorry. Muhammad Bamakerti. Siap enggak? Belum. Belum, Pak. Belum. Karena gak siap ngomong belum ngono wis. Beres. Muhammad Arya Fadilah. Belum, Pak. Terus Muhammad Rifan Pramudia. Ya, Pak. Siap enggak? Siap. Oke, 16.1. Yo. Yang lain dipersiapkan yo. Nek memang siap ya siap. Saya kelihatan, Pak. Ya, oke. Ya, saya akan menjelaskan tentang 16.1. Pada soal itu bentuknya itu bentuk persegi, Pak. Dan soalnya untuk mencari beban izin total pada pondasi bentuk persegi menggunakan metode dari Meyerhof atau Terzaghi, Pak. Ini Mayero apa Terzaghi? Meyerhof, Pak. Terzaghi. Oh, tak kau wetak kau itu. Identifikasi sing jelas coba gabung-gabung Terzaghi, kuwi. Pak. Oke, ayo. Eh, diketahuinya yang pertama untuk lebar pondasinya 1,5 meter, untuk sudut gesernya 20, untuk kohesinya 15,2, untuk gamanya 17,8, untuk FS-nya faktor keamanan itu 4, untuk kedalaman atau DF-nya 1, untuk NC, NH, NY-nya itu dicari pada tabel 16.1 ini dan mendapatkan untuk NC-nya 17,69, NH-nya 7,44 dan N gamanya 3,64. Untuk yang pertama itu saya mencari HU-nya dulu dengan rumus 1,3 dikali C absen dikali NC ditambah H dikali NH ditambah 0,4 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Gak usah mau sebutkan ya. Langsung aja rumus ini ben cepet ya. Oh Nah, iya Pak. pertanyaannya kenapa kau menggunakan rumus ini? Eh, karena eh, karena ini Pak, apa itu the general shear Pak, tanah padat. General share, general ya. General Ya, menggunakan ini. Ya. ya. Kalau tidak general menggunakan apakah ada rumus lain selain general? Ada Pak, apa itu kan beda Pak. General sama lokal itu beda Pak. Oke, lanjut. Oke, terus, yuk. Ya, QU-nya itu mendapat nilai sebesar 521 kN per meter persegi. Sama enggak dengan buku? Sama Pak, Sama. Ini Excelmu buat sendiri atau dengan cat GPT atau gimana? buat buat sendiri Pak, Manual. manual. Oke. Terus selanjutnya yang dicari apa? QL-nya Pak. Yo. QL-nya itu ban maksimum atau tegangan izin pondasi, yaitu dari QU QU dibagi itu apa sih? QU itu apa toh? apa Pak? QU itu apa? Yang lain sambil menyimak ya. Ya, jadi yang saya betulkan nanti disimak. Oh, maksudnya apa? QU apa? General apa? Lokal apa? Itu sambil disimak. Joguyo naik. Itu sekaligus belajar. Terutama sih nggak siap-siap tadi itu loh. Oke, Kalau QU untuk tadi QU-nya apa? QU daya apa? dukung daya dukung ultimate tanah Pak. Nah, oke, yuk lanjut. Apa QL-nya itu mendapatkan nilai 130 kN per meter persegi. Kalau QL apa?
VL itu tegangan isin pondasi. Tegangan izin dipengaruhi oleh apa? Eh, be- beban maksimum. Lah yang kuwi lho KL itu rumusnya apa toh? VU per FS. Nah, Apa berarti itu faktor keamanan? dipengaruhi oleh apa KL itu? Apa itu faktor keamanan? Ah, ya, oke, terus lanjut. Dan akhirnya itu V atau beban isin totalnya ini VL dikali B kuadrat dan mendapatkan hasil 292,5 Nah, kilonewton. kenapa kok dikalikan B kuadrat? Kar- karena karena bentuknya persegi, Pak. Iya, ngerti bentuknya persegi. Kenapa kok harus dikalikan B kuadrat? Oh, luas, luasnya. Kenapa kok harus dikalikan luas? Karena the total allowable gross load itu. Makanya toh mempelajari itu yang lengkap. Wih, lihat itu, gede no, wih, contoh soalnya, gede no, wih. PDF-nya gede no itu. Nah, up, up. Nah, wih, semua disimak. Di sini ada kalimat penting. Rodok, rodok ketok no kabeh toh. Rodok ketok no kabeh. Geser, geser. Rodok cilik no, rodok cilik no. Ya, jadi kita itu mahasiswa itu diterangkan itu benar-benar menyimak dan mengulangi. Ya, jadi akhirnya biar hanya sekedar oh tahu ngene tok nggak ngerti maksudnya. Itu loh. So the allowable load per unit. Kalau load per unit itu menghasilkan apa? QU sama QL. Load per unit artinya apa? Beban per meter persegi. Jadi beda antara load per unit dan total allowable gross gross Load. load. Gross load artinya apa? Load itu apa? Beban. Ya kalau beban akhirnya tidak perluas tapi dikalikan luas sehingga menghasilkan apa satuannya kilo newton. Weh, itu semuanya disimak iki. Ben gak mengulang-ulang nih. Ya ini pemahaman mendasar tidak membedakan bisa ngitung tapi membedakan ini aja nggak bisa ya percuma. Ini loh. Jadi yang membedakan adalah satuan load per unit. Berarti beban per satuan Meter. meter persegi. Kalau load saja berarti harus dikalikan meter persegi. Jadi beban di dalam total itu di dalam satu dimensi satu luasan itu sehingga dikalikan luas. Sehingga satuannya beda toh kilo newton. Ya, paham ya, Rifan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sekarang lanjut Muhammad Dafain 16,2. Belum siap, Pak. Belum siap. Oke. Terus Muhammad Iqbal mau wis ya? Iqbal Sunata wis ya? Wis ya, wis ya. Tadi gak siap ya. Ehm, Miftahul Roifah 16,2. Belum siap, Pak. Nah, terus Maulana Putra Hernanda 16,2. Ada? Halo? Belum, Pak. Nah, ngono ndak dijawab no, belum belum ngono lho. Lukman Ya. Nurdiansyah. Siap belum? Oh iya Pak, siap. Siap. Oke, 16,2 Bentar ya. Pak. Oke, waktu 6 menit dari sekarang. Oh, iya. Bentar Pak, saya share screen dulu. Yuk. Lihat itu di absen ya, setelah Iqbal Lukman Nurdiansyah atasnya disiapkan itu atas-atasnya. Ya, disiapkan semua. Bentar Pak. 16,2 ya Pak. Oke, apa diketahui apa 16,2? Yuk. Pak, bentar. Mesti tek. Ini seperti kembali ke contoh soal 16,1. Yang membedakan adalah jika
muka air tanah terletak 1 meter di bawah dasar pondasi. Jadi kita akan menghitung HI dan HU-nya dengan perbandingan Sing mbok presentasikan itu nih Excelmu. diperoleh. Sing mbok Oh, presentasikan Excelmu, ojo iki nih. Jadi menandakan kamu menyusun Excel itu bener dan alurnya jelas gitu loh. Yang oke, dipresentasikan oke. Excelnya bukan bukunya. Karena kan yang dinilai itu Baik. kan hasilmu Excel yang benar dan kamu paham gitu loh. Oh, Ayo. baik. Diperoleh pengaruh muka air tanahnya sebesar 14,93 sesuai dengan POG-nya ini. Rumusnya seperti ini. Satu Nah, per B berarti yang dihitung apanya itu? Kalau muka air berarti yang berbeda apanya itu? Yang dihitung apanya? itu kedalaman apa itu? Ke DF-nya itu loh, Pak. D ke DF itu loh. Iya, maksudnya berarti yang berbeda Kedalaman apanya? Kan kamu harus bisa identifikasi. Kamu kan sudah yang mengerjakan semua. berbeda Tentunya bisa membedakan antara ya 16,1 yang dan 16,2. Apa bedanya? yang beda itu ya berat volume tanah basahnya itu yang dihitung, Pak. Oh, mempengaruhi yang mana berarti? Mempengaruhi HIU. HIU itu kapasitas dukung ultimate maksimumnya. Ya mesti mempengaruhi QU. Tapi yang berubah apanya terkait QU? Apanya yang berubah? Itu ketambahan rumus YAV ini, Pak. Pengaruh Lah muka ya, air tanahnya. rumus kok YF gamma AF. Lah gamma AF itu menekankan apa di situ gitu loh. Y ini pengaruh muka air tanah. Marum ke tanah. Wes, Ya, oke. Berarti di situ dari gamma AF itu yang dihitung memasukkan apa di situ? itu memasukkan ini berat volume tanah basahnya itu yang dihitung, Pak. Hmm. Terus berat bahasanya diapakan? Di itu dihitung dari persamaan 16,17A itu. Loh, lah ya diapakan? Kan kamu membuat rumusnya itu toh, disamakan itu dipelajari kan? Iya, Pak. Lah ya apanya berarti? Diapakan? Ya dihitung, Pak. Lah ya ngitungnya bagaimana? Mbok ubeng-ubeng nih aku. Oh, iya, iya, iya. Maksudnya itu. Ya itu dimasukkan ke persamaan 16,17A itu dihitung sesuai persamaannya itu. Lalu Gamma satnya itu bagaimana posisinya? Itu loh yang penting. Kan di persamaan 13,1, 16,1 itu tidak ada gamma sat. 16,2 kan ada gamma sat. Lah gamma satnya ya itu bagaimana dikaitkan dengan ini gitu loh. Maksudnya penjelasan itu yang penting. Gamma satnya itu diapakan? Digunakan untuk apa? digunakan kok untuk pertambahan perhitungan QU-nya itu, Pak. Lah yo ngerti aku, tapi ditambahkan bagaimana ngono lho bulet ae iki yo. Eh? Wah, ngono lho, Nah, mempelajari itu itu yang detail wong enek chat GPT, enek opo iki mbok lebokne mbok capture lebok chat GPT wis cerita lek kamu itu memang niat belajar lho. Padahal yo kuwi rumusmu jane sing gawe sapa toh? saya sendiri. Nah, lah kamu gawe rumus iso, ya toh? Bener, tapi kok gak iso Ya, menjelaskan. Aneh iki. belum menguasai, Pak. Loh, lah Soalnya iya, banyak oh, nyapa? yang dipelajari. Kan sampai 16,1 sampai 16,8 jadi banyak yang harus dipelajari, Pak. Lah wong baru 16,1 ke 16,2 lu sama, baru 16,2. Kok Ya, ngomong sama. banyak? Yang beda cuma permukaan ini kan ketambahan pengaruh muka air tanah doang, Pak. Nah, ya kan itu berarti kamu identifikasi apa yang berbeda, kan gitu kan? Ya, yang Ya kan berbeda simpel itu banget ini pengaruh kan. Apa yang tanah. berbeda, Iya, kan gitu. Selama kamu fokus mempelajari lagi, lu buat capture, upload chat GPT, lu bisa menjelaskan. Oh, gamma F itu apa? Hubungannya dengan gamma sat itu apa? pengaruh muka air tanah. Nah, pengaruh bolak-balik ini pengaruh muka air tanah. Yo kan mau wis ngerti pengaruh muka air tanah, tapi muka air tanah itu mempengaruhi ini terutama di persamaan gamma AF, dia itu masuknya bagaimana yang dikaitkan dengan gamma sat kan gitu kan?
Padahal ki materi wis kemarin-kemarin loh, wis pertemuan 12 lagi. Ya, berarti kamu kemarin-kemarin kamu ngapain aja kan gitu kan? Harusnya sudah Ya, diterangkan kemarin pada saat pertemuan awal kemarin. Pengaruhnya ini adalah di sini, hubungannya ini. Coba lihat, wes, lihat rekaman YouTube yang kemarin delon. Harusnya lah kamu menyimak dan memang belajar dari awal. Lupa menyimak YouTube rekaman, harusnya ya tidak ada kendala seperti ini. Nah, ngono iki bermasalah iki caramu belajar apa ya gak gelem sinau, apa piye, apa mung dadakan kan begitu kan? Ini sudah saya jelaskan dulu rekaman YouTube ke piro wi. Oke. Nah, makanya harus siap ya. Maksudnya kita itu cuman mengulang sekarang itu ya. Ya. Oke, sekarang Katrin Abela Mariana masih 16,2. Belum, Pak. Belum. Oke, Ipon Umbu Deta ada? Ada. Haryanto Manggi? Tidak ada. Wis gak sah urut ya. Langsung ya. Fajar Nur Cahyo ada? Halo? Fajar Nur Cahyo ada? Coba, Ada. Ada? Halo? Fajar Nur Cahyo ada? ya lu Pak, denger Pak. Ya. Sudah siap belum? Ya siap Pak, Oke, ayo. 16,2. bentar Pak. 6 menit dari sekarang loh ya. Untuk example 16.2 yaitu memperhitungkan QU dan QL dan namun dipengaruhi dengan muka air tanah. Itu yang pertama mencari berat volume efektif yaitu dengan Y1 dikurangi dengan YW atau gamma W. Ini Pak. Itu menghitung apa? Gamma aksen. Ya, Oke, terus? terus setelah diperhitungkan dimasukkan ke dalam persamaan 16,17A itu Pak. Ngitung YAV. Nah, oke. Persamaannya gimana? Gamma AV-nya di. Persamaannya Gamma AV-nya mana? Perhitungan gamma AV-nya mana? ini Pak. Eh? Nah, gimana kamu membuat persamaannya ini? Kamu pakai cak GPT apa manual? Yang ini pakai GPT Pak. Oke, cak GPT. Paham ya maksudnya ini apa? Untuk perhitungan YAV dipakai persamaan ini Pak. Nah, iyo, kamu paham nggak persamaannya if opo kamu paham nggak? Gimana Pak? Paham nggak kamu if opo kamu? Paham nggak? Gimana Pak? Gak jelas Pak. Persamaan if cuma klikin wi, persamaan itu. Itu kan dari cak GPT. Ya tak? Iya. Nah, paham nggak maksudnya apa ini? Ini Pak, jika diameter kurang dari lebar pondasi maka rumusnya ini Pak. Terus? Satunya di buku Pak, yang satunya Pak. Karena bawahnya ini potong. Tapi ini persamanya pakai ini Pak. Karena diameternya kurang dari Lebar. karena ya Suaramu gak jelas. karena D-nya kurang dari nilai B ini Pak. D-nya berapa itu? D-nya 1, Hah? untuk B-nya 1,5. Maka persamaan yang digunakan YAV ini Pak. 1/1 dibagi B, terus berat
berat volume kali D tambah gamma apa berat volume efektif kali lebar dikurangi kedalaman. Setelah Berat volume apa itu? Yang gamma depannya D itu apa? Berat volume apa itu? Kan enak berat volume saja apa sama berat volume aksen? Berat volume apa yang dimasukkan itu? Nilai apa itu? yang mana, Pak? Itu loh gamma kali D itu loh. Itu berat volume yang mana? Gamma kali. Yang ini gamma sat dikali D untuk yang berat volume efektif itu hasil dari Y sat dikurangi ini, Pak. Ya coba kamu cek Dari persamaanmu menghitung gamma F bener enggak itu? Dia itu masuk ke link gamma sat kali D. ini, Pak. Bener enggak? Ya, Eh? Yang mana itu? Kolom mana? Kolom dan baris ini, mana? Pak. Eh? Neng rumusnya lo kolom Baris. dan baris mana? Mencari ini ya, Pak. Y berat volume efektif. Bukan, kamu tadi kan bilangnya gamma gamma kali D. Katanya gamma Ya, sat. Kan begitu kan? Lah di siap. persamaan ini yang mana? Yang menyatakan bahwa gamma kali D. Ini, Pak, gamma sat kali Loh iyo, itu di persamaanmu yang mana itu loh? Yang ada B3, B17 itu yang mana? Gitu loh. ini, Pak. Hmm. Iku loh, tunjukan sing di B3 opo, opo piye, ngono loh. Makanya kamu itu juga masih mencari GPT kamu harus paham alurnya. Ya kenapa kok B3 kali kurung B5 min B17? Lah ini yang penting pemahaman ini yang penting, ora sekedar mengandalkan chat GPT. Boleh menggunakan chat GPT, kamu paham. Kenapa harus if B17 lebih betul. Bukan tetap bukan klik. Nah, ngono lho. Kita harus paham. Lah lek kamu gak paham berarti sing garap chat GPT gak ngerti. Sing dinilai berarti chat GPT. Gitu loh. Nggak apa-apa menggunakan chat GPT, tapi kamu paham. Kenapa kok B3 min B4,2 dalam kurung B3 kali B5 min B17 kurung tutup ditambah. Nah, ini kan harus paham. Kan gitu kan? Ya, Pak. Nah, kalau pengen paham, ya tanya chat GPT, capture, masukkan. Nah, sekaligus kamu nanti akan paham caranya seperti ini. Lalu mengandalkan chat GPT, tapi gak paham berarti sing tak nilai chat GPT. Kemarin kan udah bilang, boleh menggunakan chat GPT, tapi kamu juga paham alur berpikir dari Excel ini. Nah, ngono loh. Oke, coba lanjut ke bawah, jajal pemahaman P. Setelah itu, setelah ngitung ini, ngitung apa? Hitung QU, Pak. Nah, wes, Q gimana? Kenapa kok 1,3? Menggunakan rumus ini kenapa? Ini, Pak. Dari persamaan Loh, iya kenapa menggunakan persamaan ini? Kan itu yang penting. ini, Pak, karena Bu. pondasi ini berbentuk persegi. Loh, ya kenapa persegi kok menggunakan ini? Nah, jadi contoh soal itu tiganya kamu mengikuti, tapi yang penting paham itu kenapa menggunakan persamaan ini, kan gitu kan? Semua kan ada penjelasannya di dalam buku itu, gitu loh. Eh? Ini yang penting, orang sekedar Excel bener, karena chat GPT masih bener, tapi yang penting pemahaman. Kayak Lukman mah loh, jelas nih ini, tapi kan dia miss nih gone gamma AF-nya, kuwi. Ya lah ini bener chat GPT bener, tapi kamu gak iso, ya nol panggaan nilainya. Karena apa? Yang ngerjakan chat GPT, gitu loh.
Kan saya bilang boleh menggunakan chat GPT, tapi kamu paham alurnya. Kenapa chat GPT memberikan hasil seperti ini? Itu yang harus kamu pahami. Gitu loh. Oke sudah, wes kelewat suwi iki. Wes, dah. Swa- Muhammad Wahyu Widodo. Ada? Hadir, Pak. Ya, sudah siap. Siapa? Yang berapa, Pak? Tetap 16,2. Oke, yo, jelaskan. Soal berdasarkan example 16.1, nilai-nilai lain sama jika muka air tanah terletak 1 meter di bawah dasar pondasi. Tentukan allowable gross load per unit area dengan faktor keamanan FS 3 diberi ESA 19 GN. Diberi apa itu? Gimana, Pak? Diberi apa? Diberi apa? Gimana, Pak? Diberi apa? Gue tadi nyebutkan apa? Beri gamma Hah? Diberi apa? 19. Oke, sekarang yang dimaksud di bawah muka air tanah 1 meter itu di mana titiknya? Gimana, Pak? Diberi muka air tanah di bawah 1 meter itu loh. Terletak 1 meter di bawah dasar pondasi. Itu yang mana Ini, Pak. letaknya? Ketika muka air tanah berada pada Nah, kedalaman ya D di dilihatin bawah dasar gambarnya itu di pondasi. posisi mana? Kalau di gambar itu di mana berarti? Ini, Pak. Nah, dimaksud 1 meter dari mana itu? Muka air tanah, Pak. Lah ya sing di 1 meter di bawah itu yang mana? Di bawah muka air tanahnya di mana? Tanya di sini, Pak. Oh, terus jadi masuk di bawah 1 meter dasar pondasi itu yang mana? Gimana, Pak? Gimana, Terus Pak? 1 meter di bawah pondasi itu yang mana? Aku jadi ning ndi toh? Aku ngomong biar Yang terus ini kira nggak aku. kedengaran, Pak. Suaranya kecil, Pak. Yang Ini, dimaksud Pak, satu di sini, meter di Pak. bawah pondasi itu yang mana? Eh, 1 meter di bawah pondasi itu yang mana? Astaga. Ini, Pak. Eh, sing di? Ini, Pak. Loh, lah tunjuk no 1 meternya sing di. Ini loh, Pak. Yang Tekon di. garis ini, Pak. Lah yang menghitung 1 meter dari mana? Dari data, Pak. Ngawur neh. Ya wis, ngawur iki sinau neh. Wis, gak karo-karuan iki. Wah, 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 wis. Makanya kan gini kan. Kamu itu hanya sekedar buat yang penting itu pemahaman ya. Ya, percuma kamu membuat Excel bener, hitungan bener tapi gak ngerti. Itu yang harus dipahami ya di bawah muka air itu yang mana. Padahal kemana dijelaskan ya. Prananda Iqbal ada? Ada, Pak. Halo? Ada, Pak. Wes siap belum? Ada, Pak. Oke, 16,2. 11.2 nih, Pak, ya. Suaramu mantul-mantul dulu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, Ini kan, Pak. identifikasi dulu tuh soalnya. Lihat gambarnya. Jadi soal ini kan dari soal sampel yang Ya wes roh wes. Gambarnya yang mana? 16.1 ini, Pak. Gambarmu mana? Gambarnya mana? Gambar. Gambarnya kan, Pak, di
PDF-nya Itu Pak, bentar Pak. jawaban pertanyaanku nih gone Muhammad Wahyu malu. 1 meter di bawah muka air tanah itu yang mana 1 meternya? Bentar Pak. Ini ambil gambarnya Pak. Hmm, PDF. Ipan bagi layar ya. Bagi sing. Bentar Pak, ambil PDF. Ini. 16. Ayo waktu berjalan terus Iya. ya. Ini Pak, gambarnya Pak. Mana gak kelihatan? Ini loh. Stop share cancel. Bentar Pak. Iya. Stop sih. Beri. Beri. Ini. Ini Pak, gambarnya Pak. Bentar Pak. Nih. Lah maksudnya di contoh soal itu mana yang di bawah 1 meter tuh yang mana? Identifikasi 1 meternya itu dari mana lihatnya? Dari D-nya ini Pak. Ini. Oh, Ini kan di bawah 1 meter Pak. Ini Pak, D-nya ini. Ukurannya. Fondasi. Dari muka air tanah ini. Muka air ya ini. Muka air tanah ini di waconen sih, toh. bawahnya Soalnya sini. waconen sih. Soalnya waconen sih. Merujuk pada contoh 16 itu dengan besaran lainnya tetap sama jika muka air tanah berada di bawah 1 meter di bawah pondasi di bawah dasar pondasi. Tentukan Paham nggak maksudmu? beban Muka air tanahnya di mana? di sini Pak. Ini nih 1 meter, waconen kalimatnya gimana? Muka air tanah. muka air tanah yang di C gambar C ini loh Pak. Ini nih Oh, gimana? kan di bawahnya di bawah dasar pondasi. Berarti D-nya muka air tanahnya satunya yang sini, sini Oh, Pak. D-nya itu 1 meter. Ya, Ya, oke, yo, masuk sekarang soalmu. Apa Excelmu? Excel ini Pak. Oh, oh. Ya, ganti saya Terus Excelmu. ya. Kuwi rungokno sing liya-liyane sing salah-salah mau didelok kuwi. Jadi kan ada tiga kasus itu kan, ya di bawah muka air tanah, di bawah pondasi, di atas pondasi, jauh di bawah pondasi, tepat di bawah pondasi. 3 kasus itu dipelajari terkait muka air tanah. Wih, diinget-inget wih, sing salah-salah mau. Nah, ini Ya kan terus ayo, terus sudah muncul cara Pak. menghitungnya bagaimana? Di kan ditanya menentukan ini bebannya tadi Pak, betul yang diizinkan tadi Sing yang ditanya ditanya terus dihitung apanya ini? diketahui Dihitung apanya? menentukan beban bruto izin persatuan luas pondasi. Ininya KL-nya Pak. Beban bruto oke Allah. Izin dihitung daya daya dukung izin Pak. Kok beban bruto. Itu KL-nya soalnya Pak. lo deloken, soalnya waconen nih, soalnya waconen nih. Ini Ya. Pak, tentukan beban yang diizinkan persatuan luas dengan faktor keamanannya 3. Ya, Ini oke, terus diketahui B-nya hitungnya ini bagaimana? diketahui lebar pondasinya ini 1,5 ini. Oke, wes terus itu Nah, yang ini berbeda apa berarti? Setelah kita tahu ada muka air tanah, terus menghitung apa? eh, gamma sat gamma W yang berbeda Pak. Loh, lah, yo itu ngitung bagaimana? Ini menggunakan hitung berat isi rata-rata yang pertama ya Pak. Dua pondasi menggunakan rumus gamma AV Ya, dibagi 1 bagi B ini lah gamma itu apa? gamma Gamanya itu kali apa? D. Gimana Pak? Gamanya itu apa? Gamma itu diambil Gamma dari mana? ini Pak, apa namanya? 17 dari soal Loh, lah iya maksudnya itu dia kan soalmu apa? Ada gamma dan gamma apa? ada gamma 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 action ini Pak. Gamma kali D ditambah gamma action di dalam kurung B dikurangi D. Gamma aksen itu dari mana? Dan gamma action itu Dari mana? gamma W-nya apa? Eh, gamma
Gamma aksen. Gamma aksen itu gamma sat kurangi gamma W. Gamma sat dikurangi Gamma W. gamma W. Bener gak itu nilaimu? Eh, bener Pak. Udah ini. Mana? Eh, Mana? Ini Pak. Loh, lah yang mana? Hitungan bagian Dikurangi nih. mana itu? Gamma Ini sat dikurangi dikurangi ini gamma Pak. W yang mana? Oke, terus? 19 kurangi ini kan ini dapat Hmm. hasil ini. Eh, Terus? terus kan ini langsung ini 1 bagi Ya sudah, gak B-nya usah, ini gak usah mau jelasin terus ke bawah. Wes, itu dapatkan hasil ini Pak. Ini 14,93 itu apa? 14,93 itu hasilnya ini Pak. Di AV-nya Pak. Gamma AF. Gamma Terus AV. setelah itu gamma AF-nya masuk ke mana? Gamma AF-nya itu masuk ke perhitungan QU-nya Pak. Lah ya di Dari bagian dukung mana? ultimate. Bentar, Pak. Oh, ini Pak, bagian di AV-nya nih. Nol. Sini Pak, ini. Dikali B NJ ini Pak. Anu, NJ ini. Lah Kan bedanya kalau sama yang kering apa? Sama yang 12,1. 16,1 bedanya apa? bedanya kering sama basah kayaknya Pak. Ya mesti kering karo Sama basah. Ning ngono persamaan iki lho. Apa bedanya? Ya mesti ket mau kering karo basah. gamanya berbeda Pak kayaknya Pak. Gamma yang Ini mana yang kan berbeda? gamma Y-nya. Gamma Y neh apa enek gamma Z iku lho apa yo Bentar enek. Pak, Eh? gamma. Bentar Pak, yang berbeda itu. Sudah, waktu habis. Suwen. Gamma kayak Apa enek gamma QU ya apa enek. bentar Pak, iya Pak. Gamma Wes. Ngono kuwi lho. Tapi cek lumayan lah, cek enek nilainya lah. Ya, timbangannya Bentar, sing Pak. lain-lainnya mau ya. Terima kasih Pak. Satrio Bambang Yudhoyono. Belum siap, Pak. Belum siap. Ya, terus Bernardus ada? Ada. Bagus Dwi Prastianto ada? Halo? Ada, Pak. Siap Belum belum? siap, Pak. Eh? Belum. 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 Wis dikei waktu sawi lho ya. Aprilio Dwi Chandra. Ada? Belum siap, Pak. Antonius Jelaki. Ada? Alvin Nur Firmansyah. Ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Anissa Laili. Ada? Belum, Pak. Belum siap. Brenda Fatima. Ada? Iya, Pak. Sudah siap? Insya Allah. Oke, yuk tetap 16,2. Banter. Bentar, Pak. Ini jane piye tuh model belajarmu? Mesti kayak waktu 1 minggu loh. 16,2 itu kan awal ya. Oke ya, sampaikan tadi. Bedanya apa? Gamma AF dan semuanya tadi. Coba. Dari awal. Pak, ini yang 16,3. 16,2. Sopo toh 16,3? 16,2. Rong clear kok. Baru clear ngelagek pindah. Masih belum siap, Pak. Walah, gue kira rawat apa panjene. Ngono harus siap ya harus siap ngono loh. Kita tetap 16,2 loh ya, ini belum clear soalnya. Oke, Elsa Mut. Elsa Mut ada? Halo, Ada, Pak. siap 16,2. Siap. Oke, yuk. Langsung. Untuk banter coy, rampung.
Ya, ayo. Sudah, Pak. Ya sudah, ayo jelas no. Tadi lo muka air tanahnya seperti apa, posisi di mana, terus cara menghitungnya piye ngono lho. Eh, ini di example 16.2 pondasi dengan bentuk persegi dengan ground water table di bawah dasar pondasi. Ya, oke. Data yang diketahui lebar pondasi 1,5, terus eh, berat volume tanah 17,8. Oke, langsung aja. Berarti menghitung apa dulu? Menghitung YAV, Pak. Oh, oh. Caranya bagaimana? YAV karena menggunakan rumus dalam Excel karena eh, ground water table di bawah dasar pondasi. Nah, dasar pondasinya ini Ya wes, oke. Terus masuk persamaanmu piye lah menggawe Excelmu piye itu coba. Pak. Ini satu satu per B ini, Pak. Nah, ya masukmu gimana? Mas Tejo. Ini satu dibagi dengan lebar pondasi, terus terus berat volume tanah dikali dengan eh, D ini ditambah dengan Y aksen. Y aksen rumusnya Y sat dikurangi gamma sat dikurangi dengan gamma W Gamma itu dikali gamma sat apa gamma D itu tadi? yang ini gamma D, Pak. Itu gamma D. Ya, ini gamma sat. Oh, ngono. Ya, 17,8 ini gamma D. 17,8 ini gamma. Satu ini D-nya. Yo sing situ 17,8 itu gamma apa gamma sat, gamma D apa gamma aksen? 17,8 ini gamma, Pak. Lah ya gamma apa di soal itu? Ya, gamma tok, Pak. Eh? Gamma tok piye to? Kan Itu gamma D kan gamma rumusnya D. kan gamma kali D, tuh, Pak. Loh, lah ya gamma yang dikalikan D itu gamma apa? Gamma. Di sini gamma tok, Pak. Gamma Y gitu, Pak. Ya makanya to lek mempelajari iki sing bener, ora mek sekedar ngono tok ae. Wes sinau sik ngawur iki. Wis, wis. Teko awal iki wis salah kabeh yo. Eh? Ya itu karena ya nggak tahu kamu prosesmu belajar iki piye yo. Ramatika, Belum ada? siap, Pak. Restisia, halo? Restisia ada? Ada, Pak. 16.2 gimana siap? Siap, Pak. Oke, yuk sampaikan. Oke, Dari yuk. soal 16.2 ini diketahui B atau lebar pondasinya 1,5 meter. Lalu gamanya 17,8 meter, kedalamannya 1 meter, gamma Gamanya satnya itu apa? sebanyak Nggak usah kamu sebutkan semua. Gamanya itu gamma apa? Gamma sat, gamma D, apa gamma aksen? 17,8 itu. 7. Gamma apa, Pak?
Gamma 17,8 itu gamma sat, gamma D atau gamma aksen. Kan itu gamma tok toh. Gamma tok itu salah. Ya, gamma. Baca toh soalmu itu dibaca. Setelah itu baru diidentifikasi. Ini gamma aja, Pak. Hmm? Mana gamma ada? Di soalnya apa ada gamma aja itu? Ini, Pak. Eh, Hmm? Nggak ada no di soalnya gamma. Ada di 16.1, Pak. Nah, maksudnya apa itu berarti? Kok dari 16,1 itu maksudnya apa dia? Berat volume tanah yang membebani pondasi. Eh? Nggak, yang ngerti aku. Cuman dia kok gamma di situ kenapa? Karena untuk mencari gamma AV, Pak. Yang ngerti aku. Tapi kenapa kok seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Semua itu untuk mencari gamma AV. Tapi kenapa di situ kok ada gamma di situ? Bukan gamma sat. Kan itu kan? Hah? Karena untuk mencari HU. Ya mesti I. mencari QU, ya kabeh mencari QU nantinya. Tapi kenapa kok di situ ada gamma? Itu kan pertanyaannya. Kan gitu kan? Nah, ini kan seperti yang saya jelaskan kemarin ini. Kasus satu ini berasal dari sini. Kan ini kasus 3 kan, C ini. Bahwa 1 meter di bawah, kasus 3 apa itu? Di bawah 1 meter. Di bawah muka air tanah. Nah, kan itu yang harus kamu pahami. Berarti di atas muka air tanah itu di situ ada gamma, gamma sat, atau gamma aksen, atau gamma D. Itu kan yang harus kamu pahami kan? Ya. Gamma apa di situ? Gamma AV. Wah, tambah parah. Kamu jawab itu berarti menunjukkan kamu ya tidak paham sama sekali terkait bagaimana sih susunan dari ini. Nah itu Gammanya yang dari sini sudah ke bawah sampai salah semua pasti. Kamu bener pun kamu nggak paham karena ini awalan ya, awalan persamaan dasar filosofinya ini, penentuan gamma ini. Ya, jadi apa? Contoh soal itu gunanya untuk lebih memahami, akhirnya untuk menganalisis ya. Oh, kenapa menggunakan gamma AF? Gamma AF itu dihitung dari mana? Nah, kalau muka air tanah di sini berarti di atas muka air tanah gamanya seperti apa, di bawah muka air tanah gamanya seperti apa. Kan gitu. Ini yang paling mendasar yang harus dipahami. Tidak hanya sekedar ngikuti di buku, kamu nggak tahu asal usulnya dari mana. Ya kalau sekedar gini aja Chat GPT selesai. Tapi kamu pahamnya bagaimana kan begitu kan? Ya, apa berarti setelah di atas muka air tanah itu gamanya gamma apa? ini, Pak. Lah ya gamma apa? Gamma gamma D. Eh? Gamma D. Gamma ya, Mana gamma D? ini, Pak. Yo ning kono tulisannya gamma kuwi. Soalnya itu menerangkan kuwi. Eh? Muka air tanahmu di situ, di atas muka air tanah itu apa berarti? Gamma apa itu? Muka air tanah itu. Gamma aksen, Pak. Ya wis, kacau 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 ini.
Pak, mic panjenengan nggak nyala, Pak. Oh iya, sorry, sorry. Ahmad K. Rizky. Ada? Belum siap, Pak. Ya, dong siap. Ain Dini. Ain Dini gimana? Halo? Halo? Nggak ada Ain Dini? Halo? Ada. Ega Sandi Pratama. Ada Pak, 16T2 siap? insya Allah Pak. Oke, yo. Oke, jawab pertanyaan saya seperti kepada Restisia dan semua tadi. Identifikasi dulu itu. Soal 16.2 menunjukkan bagaimana muka air tanah mengaruhi kapasitas dukung. Gak usah, kamu gak usah ngomong. Jawab pertanyaan ke Restisia tadi. Oh, yang gamma itu Pak? Ya, di bawah, di atas muka air tanah itu gamma apa di situ? Yang 17,8 gamma D Pak. Gamma D. Ya. Kenapa kok gamma D di situ? Yang ini Pak. Yo ngerti. Itu gamma apa? Kalau dari contoh soal 16.1 itu gamma apa? Contoh. Gamma D Pak. Gamma D, kenapa kok gamma D? 16.1 coba kamu lihat, gamanya gamma apa itu? Gamma tok Pak. Nah, kan tugas mengidentifikasi tuh kondisinya seperti apa, kamu bisa mengidentifikasi gamma apa di situ kan gitu kan. Dilihat dari kondisi posisi pondasi itu dan keterangan di situ kan gitu. Ya ini apa meremehkan setiap tak jelaskan nih yang ini. Hampir semua berarti 90% ini meremehkan kemarin saya menyampaikan. Sudah meremehkan, gak ngerungokne, tidak mau mengulang. Jadi, cara kesalahan ini berlapis. Ya. Cara jerat hukum ini kesalahan berlapis gitu. Akhirnya apa? Mengidentifikasi gamma yang diterapkan pada sebuah sistem pondasi gak paham. Padahal apa wis diterangkan, direkam. Ya parah toh. Nah, wis gak gelem ngrungokne, yo gak gelem mengulang rekamane. Parah toh. Nah. Lah ngono kok njaluk lulus. Gitu. Iya. Kira-kira indikator apa yang menyebabkan kamu saya luluskan? Yang pertama, secara sikap kamu sudah tidak menghargai dosen. Kenapa? Saat diterangkan gak ngrungokne. Ya ta? Nek ngrungokne mencatat ya mesti iso. Ya, yang kedua, tidak mau mengulang rekaman. Merasa gak iso, gak gelem ndelok neh. Ya wis ta?
Secara sikap kamu wis gak masuk akal. Secara usaha kamu ndak ada usaha. Anu kan? Ya ini ketok lah. Kalau apa? Google Form gak ketok, kowe iso mengerjakan dengan apapun, kowe ngapusi aku iso. Tapi begitu kita berbicara secara langsung, menerangkan pemahaman, mati kutu. Nah, oke, ganti. Oke, sekarang Fajar Gilang 16.2 tetap ya. Terangkan Iya. pertanyaan apa, jelaskan sing belum terjawab kayak tadi itu. Yuk, Sudah muncul ya, Pak. yuk, yuk, Nah, ini jelaskan. kondisinya di sini tanahnya ada 2 gama. Suaramu iso alon neh gak luwih alon neh lho. Dadi aku ben gak krungu gitu ya. Rodok banter. Ayo, Halo, halo. Sudah kedengaran apa belum? kurang neh. Ayo. Tes, tes. Nah, masuk kuwi sakmono ki masuk. Ayo. Ayo. Yo, terangkan. Jadi ini ada 2 kondisi tanah, yang atas kering, yang bawah jenuh. Nah, Ya. gamanya ini dibagi jadi 2, yang atas gama kering, yang bawah gama jenuh. Ya, terus ini ya Pak, Gimana balik ke sini. menghitungnya? Ayo. Jadi cara ngitungnya kita cari gamma average-nya dulu. Dia menyediakan 2 rumus, itu diidentifikasi dari eh ini ukuran D-nya ini, jarak ground water table dari dasar pondasi. Nah, itu kalau dia kurang dari B-nya, dia pakai rumus yang pertama. Kalau lebih dari B, dia pakai rumus yang kedua. Nah, karena dia D-nya kurang dari B, dia 1, dia pakai rumus yang pertama. Terus tinggal dihitung aja, dia masukin gamma kering sama gamma yang efektif, di mana gamma efektifnya ini perhitungan dari gamma sat dikurangi gamma water, itu 9,81. Terus dihitung ketemu hasilnya 14,93. Terus lanjut ngitung bearing capacity ultimate-nya, di sini yang beda pakai gamma AV di sini. Nah, kenapa kau menggunakan persamaan 1,3 plus 0,4 ini? Karena dari TSJG kan menyediakan 2 rumus. Yang pertama square footing, yang satunya circular footing. Makanya dia pakai yang ini karena ini rumus buat yang square footing. Sama kayak contoh soal 16.1 tadi kan pondasinya square. Ini square footing 1,5 kali 1,5. Ya, oke terus? Udah, terus dihitung, terus dapatnya H ultimate-nya 514,59 kilonewton per meter persegi. Ini masih per unit meter persegi. Terus kita ngitung allowable-nya, bearing capacity allowable-nya dibagi dengan factor safety. Factor safety-nya di sini mintanya 3. Jadi dibagi 3 dapatnya 171,53. Dah. Ya. Nah, 2,5 menit menjelaskan dengan lengkap dan benar. Lek paham. Nah, nanti bisa diulang gitu loh yo. Jadi yang benar gini ki rungokno neh, koncomu yang bener ini rungokno neh. Lain-lain tadi sampai 6 menit, 7 menit muter gak karo-karoan. Karena apa? Prinsip dasarnya nggak ketemu. Prinsip dasarnya nggak dikuasai. Kalau dijelaskan nggak geleng rungok nih. Nah, oke ya. Jadi namanya paham itu seperti ini. 2,5 menit selesai menjelaskan. Ya memang simpel soalnya. Wes, paham semuanya ya. Itu namanya paham. Nanti diulang lagi rungokno neh wi. Pas saat Fajar menjelaskan. Kan bisa ditangkap jelas toh. Oh, kenapa? Coba medun nih Fajar. Fajar. Kita ono gambarnya. Oke, nah, dia kan bercerita ada 2 gama. Yang di atas muka air tanah adalah menggunakan gama kering atau gama D. Kan begitu. Meskipun disebutnya gama, ya tapi kita harus bisa mengidentifikasi 13.1, sorry, 16.1 itu adalah tanpa air.
Sehingga gamma di situ, meskipun ditulis gamma, itu adalah perwujudan dari gamma D atau berat volume kering. Nah, begitu di bawah muka air tanah, di situ sudah ada apa? Gamma sat, sehingga diketahui di situ di 16,2 19 kilonewton per meter persegi kubik. Sehingga ada ketentuan D kurang dari atau sama dengan B sehingga menggunakan persamaan 16,17A. Kan itu. Sehingga di situ memasukkan komponen pertama agak naik noh Fajar, agak naik noh titik. Nah, komponen pertama itu kan ada gamma kali D. Karena di situ kita menghitung berat volume tanah yang membebani di bawah muka air tanah pondasi itu adalah kering, berarti menggunakan gamma kering dikalikan D. D apa? Ketinggian. Ketinggian di atas muka air tanah itu 1 meter tadi. Ditambah, lah kita sudah mulai masuk berat volume atau tegangan efektif di bawah muka air tanah. Kita sudah bicara bahwa gamma asen sama dengan gamma sat dikurangi gamma W. Ini adalah teori mekanika tanah 2 chapter 9. Prinsip tegangan efektif. Oke, akhirnya ketemu gamma AF. Clear sudah, lainnya sama. Mosok dari berapa? Enak 15 20 orang ya gak salah mau. Muter-muter ya. Karena apa? Gak mau belajar. Nggak mau ngrungokne, ya mbuh piye prosesmu. Oke, sudah. Sekarang masuk 16,3 ya. Ganti sekarang. Fajar sudah. Oke, 16,3. Satria Adi Pratama. 16,3. Ada? Ada, Pak. Siap. Ya, Oke, yo. bentar, Pak. Jelaskan kayak Fajar mau singkat, cepat, padat, benar. Wes. 2,5 menit selesai deh. Ayo. Sing di iki. Yuk. Yuk, terangkan dulu 16,3 itu apa? Bentar, Pak. Sampai sepuluh. Jadi di 16,3 ini kita mencari ukuran lebar pondasi yang akan digunakan untuk bangunan ini ya. Jadi square footingnya ini seperti di gambar 16,8 ini memiliki berat Hi 30.000 kilogram dan memiliki nilai P 1.850 dan sudut gesernya 35. Di sini Itu tidak bukan ada pi. Apa? Itu bukan pi, P apa? Itu kemarin itu. eh, Density rho. Nah, 30.000 itu melambangkan apa? itu kayak beban, Pak. Oke, ya wes wes, lanjut. Jadi dilengit semuanya. Jangan P ngono ya, rho. Oh, ya, row. Ya. Wah, oke ya, rho ya. Itu Mektan 1 kemarin loh. Oh ya, aku ngomong Mektan 1 sih. Ya diling-iling curali rho ya. Oke, lanjut. Density namanya tuh. Yo. Lanjut. Setelah itu kita mencari gamma dulu. Di sini gamma eh, dimasukkan nilai density-nya 1.850 kali 9,81 dibagi 1.000. Jadi 1.850 ini kan kilogram berubah menjadi kilonewton. Setelah itu Perubahannya itu pengaruhnya apa itu? mempengaruhi Enggak, nilai gamma. enggak kok itu kok jadi kilonewton per meter kubik itu berarti yang mempengaruhi nilai apa itu? Kan dari Nilai 1850 ya kan dirubah jadi kilonewton per meter kubik. density-nya, Pak. Lah ya density berarti di persamaan itu apa yang berubah itu? Konversinya apa itu? Konversinya kilogram ke kilonewton. Ya iya, tapi apa yang berbeda itu? Yang dimasukkan di situ apa? Eh, Ini, Pak, apa 9,81 Ya itu, terus sama sama apa? 1.000 ini dibagi 1.000. Nah, berarti dibagi 1.000 sama 9,81 itu artinya apa? Artinya ya konversi ke kilogram ke kilonewton. Oh, konversi satuan gitu ya? Ya, Oke, yo lanjut, yo.
setelah itu kita mencari total gross load. Dari sini kita memasukkan nilai Q tadi, lalu dimasukkan 9,81 seperti nilai mencari gamma tadi mendapatkan nilai Q all. Setelah itu dari persamaan 16,12 dari terzagi di sini dimasukkan semuanya. Nah, terzagi Lalu itu persamaannya apa itu? Menggunakan yang apa itu? Kan ada yang berapa persamaan terzagi itu? ini yang menggunakan square, Pak. No, square terus Ada dua square sama apa yang bulat itu sirkular. sirkular. Ya, Oke. ini menggunakan square. Lalu setelah itu dimasukkan semua di sini mendapatkan Q all-nya 294,3 dibagi B2. Setelah itu dimasukkan Apa itu? Bukan persamaan B2 dari itu. Apa itu? B apa itu? B pangkat 2, Ya, B pangkat B 2. kuadrat, Ya, B B kuadrat. kuadrat. Terus Ya, setelah itu dari A dan B ini dimasukkan semuanya mendapatkan persamaan 294,3 dibagi B kuadrat sama dengan 250,7 ditambah 109,98. Seperti ini, Pak. nah, cara mencarimu gimana? Excelmu bagaimana itu? Supaya bisa itu. Ya, yang pertama kan 1/3 dikali si NC ini kan kohesinya tadi 0, jadi tidak bisa dihitung. Setelah itu dimasukkan nilai Q dan NC-nya. Di sini Hmm. seperti Q-nya tadi gamma dikali kedalaman. Setelah itu NC-nya dari tabel. Setelah itu dari 0,4 Y adsen, gamma adsen dikali B kali NY. Seperti ini hasilnya. Setelah itu Eh, kok bisa gamma mendapatkan nilai aksen ini? gamma. Apa ada gamma aksen ini? Oh, gamma aja, Pak. Hmm. Ini ada airnya enggak ini soal ini? Ada muka air Apa, tanahnya Pak? enggak? Di dalam soal ini ada muka air tanahnya enggak? Pak, air tanahnya nggak ada, Pak. Nah, berarti gamanya gamma apa tadi? Yang Gambar tidak ada. oh, berarti gamanya gamma apa Gamma tadi? kering. Oke, ya terus Gamma. Ya, setelah itu kita mencari nilai B-nya itu menggunakan trial and error sehingga mendapatkan hasil 0,92 karena ini kan sudah apa tidak jauh bedanya, Pak, selisihnya. Tapi di sini B-nya itu 0,95 jadi dibulatkan menjadi 0,95. coba Excelmu bagaimana? Trial and errornya. Klikkan rumusmu. Ini, Pak. Di sini ada 294,3 dibagi B kuadrat. Nah, di sini eh B-mu dua kalau iso 0,92 berarti mau coba-coba 1 2 ngono. iya, dicoba Coba satu-satu, Pak. masuknya 0,93 coba. Ganti 0,93. Nah, 343. Yang targetnya berapa itu? Benar, Pak. Jauh, Pak. Oh. Lah berarti nek di Jadi 0,95 tambah jauh no. Ya. ya tapi di buku kok 0,95 gitu Ya loh, Pak. sudah nggak Ya apa-apa kan pikir yang saya penting namanya buku. dibulatkan. Oh, ya sudah lah. Oh, Ya. Ya wes oke sudah. ya. Ya wes oke. Oke. Ya. Ya sudah ya. Nah, Makasih, Pak. nah, gitu loh. Maksudku Ki kalau seperti ini kan jelas gitu loh, clear gitu loh. Oke, ini kurang sopo iki. Sudah semua apa belum? Yang belum tak panggil ada enggak nih? Kok sudah semua ini? Halo, ada yang belum saya panggil? Halo, Ada, Pak. Sopo? Ya saya. Oh, si. Oh, Nur Cahya belum tuh, masuk tuh. Oh, iya sing ngisor iki. Oke, oke ya. Oke, terakhir iki. Sing angel dhewe iki, sing angel dhewe milih tang Cah. Lah, milih iki. Iki Nur Cahya wis siap Tuh, iki. Eh, 16,4 masuk semua, Pak. 16,7 wis terus kami siap. 7. Oke, 7 ayo. 16,7. Ayo. Ayo Nur Cahya. Ya, Pak. Dicoba. Ayo.
Oke, apa kasusnya 16,7 nih, Nur Cahyo? Kasusnya itu Mana beban gambarin? eksentrisitas, terus Gambarin di. ada beban inklinasinya juga, Pak. Jadi Wah, double. lengkap nih Mas. Mantul nih, cocok wis gak apa wis ya. Oke, Pak. Mantul iki Mumet, cocok Pak. iki. Ayo, tak ayo. Gambarin di, gambarnya tunjukkan. Gambarin. Oke. Sebenarnya ini 16,7 ambil dari sini. Oke, ya wes ya. Ya, Jadi oke. bebannya sudah di sini, terus miring lagi. Alfanya berapa miringnya? Alfa 10 kayaknya, Pak. Ya wes oke, yo. Identifikasi satu-satu jelaskan. Ayo. Ya, ini alfa 10, Mm-mm. lebar 2, eksentrisitasnya 0,2. Jadi mungkin eksentrisitasnya geser ke sini 0,2 meter. Oh, E-nya. Oke, yo. Hmm. Ya, Yo, mah mantul lagi. Ya, ayo. Ayo. terus kedalamannya 1,5. Kedalaman sini, beban eksentrisitasnya 10, gamma 16,5, sudut geser 40, koesinya 0. Jadi Ya. nanti persamaannya tinggal suku kedua sama suku ketiga, Pak. Oh, karena Yang C-nya 0. CNC-nya hilang. Oke. Mm-mm. Jadi tinggal ini aja. Mm-mm. Terus di sini tuh menggunakan 3 persamaan. Meyerhof, Saran and Gawal method, sama ini, Patra. Oke, yo mantul. Yo, yo. Yo, satu-satu. Jelaskan satu-satu. Yo. Yang pertama itu mencari lebar efektifnya, Pak. Rumusnya ini B dikurangi 2 dikali E. B adalah lebar fondasi dan E eksentrisitasnya, Pak. Ketemu 1,6 ini. Ini rumusmu gak ya bagi? Langsung chat GPT gitu iki. Ya, Ya. Weh, tapi coba justifikasi. Itu bener gak rumusnya? B min 2 min E itu. Coba. bener, Pak. Ini B-nya 2, Oke. terus dikali ini-nya Kolom 0,2. kolom barisnya betul itu. Kolom barisnya betul. Betul, Pak. Oh ya, oke ya terus lanjut sudah clear, yo lanjut. Setelah itu ngitung, Lambda G yang alfa ini nggak urut, Pak, dari ChatGPT-nya. ya wis terserah pokoknya kamu iso jelasnya lah ya wis toh. Ini rumusnya 1 dikurangi alfa bagi 90 terus kuadrat 2. Mm. Temu 0,79. Berarti lambda Q itu menghitung pengaruh apa itu? Lambda G pengaruh beban inklinasinya, Pak. Sudut 10 derajat tadi. Ya, Hmm. Ya wes oke, yo lanjut. ya beban inklinasi. Terus, Lanjut ke lambda gamma alfa ini sama, Pak, menghitung sudut inklinasinya. terus, Terus lanjut ke ini yang faktor kedalaman, hitung faktor kedalamannya. gamma apa itu? Faktor kedalaman. Lambda Gide, Pak, Oke, lambda sama Q. gamma D. Ya, oke, yo. Terus selanjutnya menghitung HIU dengan Si lambda Q di rumusmu Excel. Ada enggak? Lambda Gide ada, Pak. Nih, Oh, langsung ngono. ya. Tan 1 ran. plus 2 tan radian 1 sin Oh. angka 2 terus D per B. Ini D. Setan radianmu bener tuh. Tan sudut gesermu berapa itu? 40 ya? Sudut 40. 40. Satu mensinnya wis masuk, satu mensin wis masuk. Wih, ya. Oke, nilainya sama hasilnya. Sama, Pak. Berapa? 1. 1,2. Oh ya, oke terus. Terus lanjut menghitung HIU. Oke, masuknya lambda-lambda itu di mana nantinya? Masuknya di faktor ini, Pak. Di suku persamaan 1 untuk ini yang faktor kedalaman, ini faktor inklinasi. Jadi ada 2. Oke, 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 oke. Ya. Oke, terus? Terus ini menghitung HIU B aksennya, Pak. Ya. Ini 1,6 didapat dari B aksen, 1,6 ini yang B min 2E,
Terus 1,5 kedalaman pondasi, 16,5 ini berat volume. 642 dapat dari NG tabel. 1,2 perhitungan lambda tadi, Pak. Oh, dari 0, proyeksi B aksen tadi, dari BIM menjadi B ya. aksen. Oke, ya, terus. Terus ini 0,79 juga dapat dari perhitungan lambda. Terus 1,2 ini dari rumus ya, Pak. Mana? 16,5 berat volume, 1,6 B aksen, terus ini N gamma dapat dari sudut geser 40, terus dari tabel ini, Pak. Tabel 16,2. Nah, tabel ini, Pak. Ya, oke. Tapi sesuaikan loh, ini metodenya metode apa tadi? Yang pertama ini metode apa? Meyerhof. Ini sudah tabelnya Meyerhof ya? Tabelnya di buku ini cuma ini saja, Pak. Oh, ini yang universal, ultimate bearing capacity universal itu ya? Ya, Oke, oke, ya wes, oke. Ya, terus. terus ketemunya di sini di buku 3704, Pak. Cuma di saya 3711. Padahal Eh, udah sama, Pak. Ini B aksen 1,6, oh ya, C ya mungkin 14. pembulatan atau gimana lah. Mungkin kayak tadi itu punya Isopo mau kan gak podo tadi. Y. 0,92 tadi sudah masuk itu dari 0,95 ya sudah. Oke, ini Y. cara Meyerhof ya. Kemudian Y. selanjutnya Yang kedua caranya saran siapa tadi itu, Pak? ya aku itu kamu identifikasi ya bedanya apa nantinya. Oke ya, terus. Ini yang membedakan itu dari NG sama N gamanya, Pak. Oh, lainnya sama. Ya, di sini Ya, tuh melihat dari eksentrisitas per B. Jadi B itu apa? B 0,2 lebar eksentrisitas pondasinya atau B aksennya itu? lebar pondasi. Oke, ya terus lanjut. Ketemu 0,1 dan alfanya 10 derajat. Jadi dilihat dari tabel sini, Mana? Tabel alfa mana? 10 Alfa ini 10. alfa 10 Ah, derajat ini terus ah. dengan sudut geser 40 ditarik ke atas sampai ketemu titik temunya di sini. Oh, oke. Yang 0,1 berarti yang ini, Pak. Oke. Sama Ketemu untuk nggak? mencari N gamanya. Terus? Jadi ketemu NG 33,16, N gamma 47,48. Langsung dimasukkan ke persamaan, Pak. Oke, persamaannya sama toh? Sama Oke. Hasilnya sama. 2, 2 dikali H dikali NG ditambah 0,5 dikali berat volume, terus ini dikali lebar dikali N gamanya. Hmm. C4 ini lebar pondasi di atas, Pak. Oh. Oke, sama. Itu sama loh. Ya, sama kalau yang ini, Pak. Atas tadi gak sama. Tidak. Oh ya wes, oke. Berarti yang mungkin salah lagi. Ya wes, oke. Lanjut. Sekarang yang C. Terus yang C itu, ini yang metode ketiga itu ada beda juga, Pak. Menghitung FID sama F gamma D juga. Nah, itu pengaruh apa? Ini mungkin pengaruhnya di HD. HD itu kedalaman, Pak. F gamma D. Sama juga kedalaman. Oke, coba. Yo. Terus rumusnya di sini itu adalah ini. 1 ditambah 0,214 dikali D per B. DF per B, kedalaman pondasi dibagi B, lebarnya. Terus ketemunya 1,61. Sama, Pak. 1 plus 0,214. Oke. Ya, ini C D, 6. ini B. Oke, ya sama. Terus oke. F Terus F YD-nya, gamma F gamma D-nya D-nya. langsung dapat dari yang bagian A tadi, Pak, menentukan langsung 1. Kayak ini. Bagian A kan langsung 1, jadi langsung 1, Pak. Nggak pakai perhitungan. Kenapa itu kok langsung 1? Karena di atas juga langsung 1, Pak. Nggak ada perhitungan. Yang mana? Ini juga langsung 1. Ini 1. Itu persamaan depth faktornya di 16,47 ya, 41. Y. Oh, Hansen itu toh. Hansen coba itu apa itu? Ya, Hansen. di faktor menurut Hansen gamma D-nya 1, Pak. Nah,
Kenapa itu? Terjelasnya kenapa itu? D kalau lebih dari 1, sama dengan 1 tuh. 16 Gak itu tahu, Pak. 16 Langsung tidak satu tidak. gitu aja, Pak. Ayo gue digulei toh. Ya. Ya itu loh, X 16 dikali F A valid D per B kurang dari 1 for the depth and then to D Ini kan D kalau equal D to per B-nya kurang dari satu pakai yang atas, kalau lebih dari satu pakai yang bawah, Pak. ya. Ini D per B-nya, ntar Pak lupa D per B-nya berapa. Bro, D per B ini bagian nih, Bro. 0,75. 0,75. Berarti Berarti sebenarnya pakai yang atas, Pak. benar, benar ya? Ya, pakai yang atas. Nah. Nah, kalau lihat seperti ini berarti kan gamma FD, lambda FD itu kan memang dari Hansen memang sudah ditetapkan 1 ya. Ya, itu ya. Ya nanti coba Nur, ini ekstra tambahan buatmu ya. Coba nanti cari ya kenapa itu Hansen memberikan itu 1 ya. Iya. Ya, nanti cari artikelnya Hansen, download ya. Kayak kemarin kamu sudah pernah tak kasih itu Hansen itu. Coba nanti kamu pelajari kenapa itu kok 1. Ini telah tambahan ya, tambahan ya. Coba, maksudnya supaya kamu lebih paham ya. Jadi nanti kamu bisa menjawab, oh Pak ini 1 karena ini Pak Hansen menyatakan ini ya. Pelajaran artikel Hansen ya. Kalau nggak salah tahun 69 itu, Nur. Mau tak kasih kok ya. Coba. Coba kalau nggak ada kamu nanti download. Oke lanjut, hasilnya sama enggak, Nur? Beda, Pak. Terus di sini untuk NQ dan N gamanya ngikut yang part A, ngambil dari tabel. Oh. Yang 64,2 sama 109,41. Ya. Kenapa kok ngambil dari tabel itu? Ya karena di soal mintanya dari tabel, Pak, bukan Oh perhitungan gitu. sendiri. Oh Ya, ya, oke oke. Oh itu ya. Oh itu ini soalnya ini si part 1, part A, NQ ini. Oke, ya itu ya pemirsa. ini. Ya, oke. Ya, terus Terus karena di atas ini rumusnya E per B, jadi di sini langsung dimasukkan nilai E per B-nya 0,1, Pak. ya, oke. Di 0,2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Terus Terus di sini ketemu 2 dikali C itu kan. QU-nya 3650 ini, Pak, harusnya. Hmm. 1 min 2, ini E per B-nya yang dapat 0,1. Terus dikali 1 min alfa dibagi sudut geser pangkat 2 dikurangi 0,75. 0,75 adalah D per B-nya, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Gak sama, kata selisih dikit ya. Ya, selisih 1. Yang beda banyak tuh yang part A, Pak. Oke, di situ kan ada Patra et al itu ya, Nur. Ya, Itu udah kamu pelajari, coba kamu nanti pelajari. Cari artikelnya Patra et al itu. ini, Pak. Ya, oke ya. Nanti kamu cari ya artikelnya ya. 2012 itu loh. Ya, Pak. Ya. Ya wes, itu apa tambahanmu ya. Coba ya. Engko minggu depan nih sampai no ya. Oke, sudah. Ya. Udah, stop. Ya, gitu ya. Maksudku ki lihat toh. Eh hari ini benar-benar sangat mengecewakan ini ya. 90% ya. Apa enggak siap, enggak siap, enggak siap, enggak siap, enggak siap. Ya. Lah kalau kamu enggak siap sampai ujian juga lulus 90% ini. Ya, berarti kamu lihat itu. Coba kamu lihat sekarang di Google Recap-nya itu. Yang nggak dapat nilai, kalau kamu nanti seterus seperti ini, ya, ya. Terus gimana kamu mau lulus? Ya. Nah, nanti pertemuan 15-16 itu kayak gini lagi. Digabung semua nanti yang dipresentasikan yang mana? Acak. Berarti kemarin yang pondasi tiang 12.1 sampai 12.11. Kemudian pondasi dangkal ini buku POG 16.1 sampai 16.7. Harus kamu kuasai. Kemudian lanjutan yang beban 12 berapa kemarin tak terangkat 12.13 sampai 16. Nah, lah kalau itu nanti kamu nggak menguasai terus saat diacak terus
dipilih kamu nggak bisa ujian, ya nol lagi. Kalau nol, gimana mau diluluskan? Eh? Gimana? Maulana Putra, kendalamu apa? Iya, Pak. Iya, kendalamu apa? Kok gak siap, kok gak bisa, itu kendalamu apa? Eh, Mungkin belum terlalu paham banget, Pak. Nah, ya belum terlalu paham, itu masalahmu apa? Sinau nih kurang, opo gak sinau, kan itu masalahnya. Ngerti aku kamu gak paham, tapi masalahmu apa? Kurang belajar, Pak. Oke, kurang belajar. Ya, Muhammad Wahyu Widodo, apa masalahmu? Halo, Muhammad Wahyu Widodo. Kamu dengar suara saya tidak, Muhammad Wahyu Widodo? Halo, kijane Muhammad Wahyu Widodo nyapa tuh bocah iki? Eh? Rek, kancamu ki nyapa wae, leha-leha kuwi nyapa wae? Eh? Halo, Muhammad Wahyu Widodo, kamu dengar suara saya enggak? Nah, nah kayak ngene iki lho piye iki? Ditokne teko Zoom piye iki? Oke, kuwi engko delok rekamane kuwi, jajal sesuk anune piye kuwi? Eh? Muhammad Maksun iki PJMK iki rawat iki yo iki. Kenapa masalahmu iki? Kurang PJMK tidak belajar, memberi Pak. contoh yang baik iki. Kenapa? Kurang belajar. Nah, wes, aja mbok baleni neh. Ya, Vito, apa masalahmu? Kurang Wes, memahami, Pak. Saya sudah berusaha minta bantu teman suruh belajar. ora usah minta bantu teman. Kamu fokus saja, dibantu dengan chat GPT, kamu serius pasti iso. Iya, Pak. Ya, ngono lho. Oke ya, berarti hampir semua ini kurang belajar iki. Sopo sing wis merasa belajar ra karo-karoan tetep gak iso? Enak ndak? Eh? Kira-kira belajarmu ya lagi mau-mau iki tok ae. Sebelumnya kemarin selama 11 kali pertemuan, kamu gak gelem belajar. Ya akhirnya ngene iki. Berarti ini tadi cuma berapa orang? Mungkin 4 atau 5 orang yang dapat nilai-nilainya nol. Lainnya nol. Ya. Oke ya. Jadi minggu depan ya bebanmu bertambah lagi karena harus mengerjakan juga yang 12,13 sampai 16. Nah, gitu loh. 13 sampai 16. Ya harus siap. Minggu depan jadi yang belum-belum presentasi yang akhirnya akumulasi nantinya. Ya. Oke ya. Kira-kira siap enggak minggu depan? Halo. Sing 00 tadi udah siap gak kira-kira? Halo. Alvin, piye Alvin? Iya, Pak. Iya, maksudmu piye? Iya gak siap apa ya siap? Siap, Pak. Nanti Ya. dipelajari lebih ya giat lagi, Pak. Nah. Selama ini kamu melajari itu berapa lama? Berapa kali, Une? Ya? Ya gimana Alvin? Sudah. Loh, maksudnya ditakoni berapa kali kok sudah? Kowe iki lho, selama ini kowe sinau berapa kali kok jawabannya sudah? Ya lho, aneh iki jawabannya. Alvin. Iya, Pak. Loh, kok iya piye lho kowe? Nah, Arya Fadila, piye? Berapa kali kamu sudah belajar ini? Apa, Pak?
Berapa kali kamu belajar? Saya belajar pas mau zoom-zoom gini aja, Pak. Cuma baca-baca bentar gitu, Pak. Lah iya. Lah lek ngono kuwi terus kowe pengen gak lulus ah? Pengen lulus gak? Pengen, Pak. Nah, lek pengen ya kudu iso. Ya kalau kamu belajar sekali kurang ya dua kali kurang ya tiga kali. Saya yakin mau ulang-ulang dengan bantuan ChatGPT ya iso. Iya, Lek Pak. kamu mau berusaha. Lek ndak pasrah tok gak iso ah, ya wis pasrah ngulang ae lah. Kan ngono kan? Ya harapan saya kamu nggak sampai ngulang ya karena ini 4 SKS ya. Jadi kalau sampai ini ngulang, 4 SKS ini ngulang, lulusmu pasti nggak bisa tepat waktu. Karena ini 4 SKS, nggak bisa kamu double. Ya, berarti ini ganjil semester 5. Semester 7 gak akan kamu bisa ngambil ini nggak bisa. Karena apa? 4 SKS. Jadi harapan saya jangan sampai ngulang pondasi. Kalau ngulang kamu pasti lulusmu semester 9. Nggak bisa tepat semester 8. Karena mata kuliah ini diganjil. Ya, kamu hitung itu. Mata kuliah di semester 7 itu jumlahnya totalnya sudah 23 SKS. Standar itu. Kalau tambah 4 nggak mungkin. Berarti satu sandal kamu harus ngambil di semester 9. Kalau semester 9 berarti kamu molor. Lek molor rugi apa? SPP lagi. Ya, tinggal kamu mau belajar apa enggak. Ya, saya sudah memberikan gambaran. Ya, tinggal kamu nanti minggu depan gimana. Ya, yang 00 ini kamu persiapkan semua. Ya, 1 minggu itu belajar full sampai bisa. Ya, ngono ya. Fokus yang itu 16,1 sampai 16,7. Ya, pelajari. Wes, oke ya, paham ya? Ya, itu ya. Jadi kalau mengulang pondasi, kamu pasti lulusnya molor. Pasti, sudah gak bisa ditawar. Karena kamu gak akan punya kesempatan ngambil di semester 7, gak mungkin. Satu-satunya di semester 9. Bisa paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ki cewek-cewek iki kewaco kabeh iki. Piye iki cewek-cewek iki? Heh? Ada apa iki? Ramatika, ada apa? Eh? Piye iki? Katrin, ada apa? Eh? Miftahul, Anissa, ini cewek-ceweknya melempem kabeh hari ini ya. Tias, piye iki? Ya, jadi tolong nanti, ya itu tadi pesanku. Ya, tergantung kamu nanti. Kamu akan pengen lulus molor atau enggak? Ya, ya. Jadi gini, kemarin saya udah bilang kalau yang mau rutin bisa saya tolong ya maksudnya. Tapi kalau kamu enggak ada usaha saat presentasi ini blas. Lah gimana saya mau menolong? Ya kan? Gitu loh. Ya. Jadi ini kan kurang 2 kali penilaian ya. 2 atau 3 kali lah nanti. Ya. Kalau itu 000 semua, tak rata-rata, gak mungkin lulus kamu. Pasti di bawah 15. Gak nutut nilaimu apa? Google Form kemarin itu. Gak nutut. Pasti 0. Pasti di bawah 15. Pasti gak lulus. Ya. Dah, oke. Ya. Saya akhiri. Tolong dipersiapkan. Ya. Seminggu ke depan. Ini. Ya. Terserah ya kamu nanti mau gimana. Tapi sudah saya ingatkan. Ya. Jadi masih ada waktu untuk mempelajari. Ya. Oke ya, khusus untuk Nur Cahyo tadi ada tugas itu ya, Nur. Oh, minggu depan coba eh, kamu pelajari nanti kamu sampaikan. Khusus Nur Cahyo tadi ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Apa yang harus dilakukan? Gimana? Halo?
Halo? Ini sih Pak mau tanya, Ya, yang minggu depan itu presentasi 12 apa 16 Pak? kabeh Baik. kapok wae ya toh. Eh. Ya terserah ya gak semua, tapi tergantung acaane. Aku menyebutkan katakanlah Ahmad K. Rizky 12.4 ya kudu siap weh. Ayo. Piye? Oh ya Pak. Nah, gitu loh. Tidak semua tapi satu tok tapi ya diacak kan gitu kan. Eh. Yo ndonga ae pas sing mari pas tak sebut nih. Nah, kuwi pas. Lek kowe ra kober lek anu yo siapno kabeh belajar kabeh 1 minggu iki. Ngono lho. Ya kalau lupa, delok neh rekaman YouTube-e didelok neh. Ya, ya. Saya yakin dengan bantuan ChatGPT kamu serius iso. Satu-satu tapi ora borongan di capture dilebokne. Tanya lagi ChatGPT, pelajari, lihat bukunya, digarisi, didelok, dipelajari. Oh ini asal usulnya dari mana? Oh nggak tahu. Tanya ChatGPT atau lega isone bingung kowe WA aku. Pak ini nggak bisa dari mana? Penak toh? Nah, utawa takok kancamu, apa takok Nur Cahyo kuwi? Ya iso. Ya, takok Nur Cahyo, apa takok sing iso-iso, takok Gi Fajar, apa takok sapa tadi sing nilainya 30 iso mbok takoni kan iku. Mosok ya gak gelem jawab. Apes-apes ning takon aku, japri aku, enak toh? Takok ning grup ya iso. Wes oke paham? Ya, tambah akeh bebanmu ya toh. 12 karo 16 ya wes. Ya, kukur-kukur saiki ya toh. Loh, salahmu dhewe toh. Kan mesti ini tugas hari ini toh. Lah kowe ra gelem garap ya numpuk akhirnya. Ya. Wes ya, oke ya, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Wes? Oke. Ya wes. Oke ya, saya akhiri hari ini saya harap pesan saya itu dilakukan ya. Jangan hanya ya Pak, ya Pak. Ini demi kepentinganmu sendiri. Ya. Ingat-ingatan ya, kamu nggak lulus pondasi, ingat-ingatan, pasti lulusmu semester 9 paling cepat. Tapi kalau pondasi kamu lulus, iso semester 7. Tapi lulus semester 7 sekarang syaratnya ketat. IPK harus di atas 3,6 atau 3, piro ngono. Syaratnya. Barusan kemarin ada sosialisasi kan. Dan harus memahami dan harus lulus TPP minimal nilainya B. Ya ingat-ingat, ini pomong kamu depan kamu ketemu TPP toh, saya atau Pak Dika ya. Itu harus minimal lulus TPP, sudah mempunyai draft artikel saat TPP, IPK minimal 3,6 atau 3,7 untuk bisa lulus semester 7. Nah, itu nanti kira-kira non itu kan kamu sekarang nutut gak? Lek kamu pengen lulus semester 7. Ya. Dan outputnya semester yang lu ingin lulus semester 7 harus artikel ilmiah terpublikasi. Ya. Itu ya. Ini tak bocori. Kamu nanti kan sudah semester 6 itu sudah mulai berbicara bagaimana menulis artikel ilmiah nanti yang ngajar saya sama Pak Dika. Ya, gitu ya. Jadi persiapkan sambil tak omongi. Jadi makanya kan sudah mulai. Nah, yang kamu kuasai sekarang dasar teori pondasi ini bisa kamu sebagai nanti topik skripsimu ya boleh lah kalau memang kamu memilih geoteknik kan gitu ya. Itu. Wes ya, gitu ya gambarannya. Yang saya sampaikan ya sekali lagi saya ini hanya membantu. Ya, kamu nanti bisa atau enggak ya tergantung diri kamu sendiri. Ya harapanku aja sampai mengulang, ben kamu nggak bayar lagi. Ben lulusnya tepat waktu. Oke, ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, nggak capture. Oh ya, sorry. Capture. Lali yang ngono lelek no. Ya, capture. Oke, Kacau. capture ya. Oke. Yo, siap, capture ya. Yo, lembar 1. 1, 2, 3. Oke, yang kedua sekarang. Ya. 1, 2, 3. Oke ya, saya akhiri. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.